Penunggalan ini dengan cara menetapkan apa yang telah ditetapkannya dan menafsirkan apa yang telah ditafsirkannya tanpa tahrif, taktil, takyif atau tamtsil. Itu apa tuh mas, maksudnya pembagian gitu tuh? Yang kayak tahrif, taktil, tamsil, apa mas? Bisa jelasin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhdiki Mualimin. Di sini saya akan mengobrol dengan Mas Enggar Tiasto. Kami akan mengobrol tentang mengenal dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Diki, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Tauhid yang jenis tauhid pembagian yang ketiga yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Nah, dijelaskan dalam syarah Falsafatul Usul Salasah, tauhid asma wa sifat adalah menunggalkan Allah dalam nama yang dia namakan bagi dirinya dan sifat yang dia sifatkan bagi dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya. Penunggalan ini dengan cara menetapkan apa yang telah ditetapkannya dan menafsirkan apa yang telah ditafsirkannya tanpa tahrif, taktil, takyif atau tamtsil. Itu apa tuh mas, maksudnya pembagian gitu tuh? Yang kayak tahrif, taktil, tamsil, apa mas? Bisa jelasin? Jadi tamtsil, tamtsil, taktil, takyif dan tahrif apa itu? Jadi kita memahami mengimani asma, nama-nama dan sifat Allah itu pertama tanpa tamtsil. Apa itu tamtsil? Tamtsil adalah artinya itu menyamakan maknanya. Menyamakan. Apa yang disamakan? Yang disamakan dalam pembahasan ini adalah menyamakan Allah dengan selainnya. Baik itu secara zatnya maupun secara sifatnya. Nah, maka tentu saja kita tidak boleh gitu ya, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat keempat, yaitu walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Kemudian juga Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat yang ke-11 yang Mas Diki juga mungkin tahu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dengan Allah, Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Nah, contohnya nih Mas Diki, contoh yang sering disamakan, biasanya disamakan itu seperti menyamakan sifat tangan Allah dengan tangan makhluk. Ini surat Sad ya, kita ambil dalilnya surat Sad ayat 75. Allah berfirman, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Nah, di ayat ini ketika sebagian orang mendengar kata biyadayya, dengan kedua tanganku, itu mereka mikir, oh, tangan gimana? Berarti sama dong dengan tangan kita. Allah sama dengan kita dong, sama-sama punya tangan. Maka kita menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk itu nggak boleh, karena tadi tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang setara dengannya, gitu. Nah, jadi di sini ada satu kaidah yang bisa mempermudah kita untuk memahami hal ini, yaitu kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikatnya. Contoh, Mas Diki punya tangan, monyet juga punya tangan. Apakah tangan Mas Diki sama tangan monyet itu sama? Beda kan? Nah, apakah mau disama-samakan tangannya? Nggak mau kan? Nah, makanya kita sama-sama tangan, tapi bentuknya beda kan, sesama makhluk. Apalagi makhluk dengan pencipta Allah, tentu saja beda ya. Maka kita tidak boleh menyamakan tangan kita dengan tangan Allah. Kemudian yang kedua itu namanya kita tidak boleh tahrif namanya. Tahrif itu maknanya mengubah, bisa dari segi lafaz, bisa dari segi makna.
Tapi biasa yang terjadi tahrif itu jarang yang dari segi lafaz, tapi dari segi makna yang terjadi itu biasanya. Contoh yang sering terjadi tahrif, diubah maknanya itu tadi yang sudah kita beberapa kali kita bacakan ayatnya, yaitu surat Toha ayat 5 tadi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Maha Penyayang yang berada di atas arsy, ya, seperti itu. Nah, sebagian orang itu mentahrif, mengubah makna istiwa tadi kepada istaula, itu maknanya menguasai. Tapi kalau istiwa itu maknanya ketika disandingkan dengan kata ala, itu maknanya adalah di atas, yang berada di atas, tinggi gitu, di ketinggian. Dan ini kesepakatan ahli bahasa ya. Dalam hal ini bahasa Arab, tidak ada yang menyelisihinya seperti itu. Nah, sebagian orang tadi ya mengubah makna istiwa tadi menjadi istaula, karena mereka berpikir kalau istiwa itu nanti berarti sama dengan makhluk dong. Makanya mereka mengubah makna istiwa tadi menjadi istaula, menguasai. Karena ya beranggapan kalau istiwa sama dengan makhluk, bukan begitu ya cara memahaminya, tapi sama-sama istiwa, tapi istiwanya Allah itu berbeda dengan makhluk, karena tadi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa dengannya, dan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya, begitu ya. Dan berbicara tentang istiwa Allah di atas ars, keberadaan Allah di atas ars ini didukung oleh ribuan dalil kata ulama ya. Baik itu dari dalil dari Al-Quran, hadis, ijma' para ulama, maupun fitrah dan dalil dari akal gitu. Nah, manusia itu sebenarnya secara fitrah itu meyakini bahwa Allah itu berada di atas, bukan di mana-mana, bukan tidak di mana-mana, bukan tidak di atas, tidak di bawah, dan keyakinan yang aneh lainnya. Tapi fitrah manusia itu, apa ya, asalnya gitu loh, pada asalnya gitu loh. Secara defaultnya manusia itu meyakini bahwa Allah itu di atas. Coba saja kita tanya kepada anak kecil yang belum diajarkan baik dan buruk, yang intinya masih di atas fitrahnya, ketika mereka ditanya itu, "Dek, Allah tuh di mana sih?" "Allah di atas, Mas." Dan itu saya udah pernah cobalah beberapa kali kepada beberapa anak-anak TPA dulu, kan saya ya dulu pernah ngajar anak TPA, dan ya jawaban mereka masih di atas fitrah ya, Allah itu di atas ars. Berbeda dengan orang sekarang ya, kebanyakan itu tidak mengimani bahwa Allah itu berada di atas ars, Allah itu beristiwa di atas ars. Bahkan juga beberapa orang yang malah ustadz gitu kan, ulama yang dikatakan para ulama juga tidak meyakini Allah itu berada di atas ars. Mereka tadi meyakini Allah itu menguasai ars, istaula gitu. Kemudian kita yang ketiga yaitu taktil. Taktil itu maknanya adalah mengosongkan dan meninggalkan. Maksudnya taktil itu gampangnya menafikan atau meniadakan. Apa yang dinafikan, apa yang ditiadakan, yaitu sifat-sifat Allah, baik itu sebagian maupun secara seluruhnya. Nah, dan ya kita tentu saja tidak boleh melakukan taktil ya, menafikan, meniadakan sifat Allah, padahal sifat Allah tersebut sudah jelas disebutkan dalam dalil Al-Quran maupun hadis gitu ya. Karena para yang menafikan sifat Allah ini, mereka juga akar berpikirnya itu adalah awalnya, tanpa mereka sadari itu awalnya adalah menyamakan sifat Allah dengan makhluk gitu. Contoh yang lain ya, ada sifat yang biasanya ditolak gitu ya. Ta'til ini juga bisa dikatakan tolak ya, menolak sifat Allah gitu ya, mentiadakan sifat Allah. Contohnya yang berikutnya itu menolak sifat Allah memiliki wajah.
karena tadi lagi-lagi akar kesesatannya itu dalam hal ini itu berada pada awalnya tadi dari menyamakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Dalam hal ini tadi wajah ya, berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat wajahnya makhluk gitu. Maka mereka karena lagi-lagi berpikir, wah wajah berarti sama kayak makhluk dong, punya wajah, maka dari itu kita nggak boleh kita menetapkan wajah ini, kita harus kita nafikan, harus kita tiadakan. Maka ini nggak boleh. Padahal banyak begitu ya dalil yang menyatakan bahwa Allah itu memiliki wajah. Yang pertama itu dalam surat Ar-Rahman ayat ke-27 ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu, sudah jelas ya, wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sudah jelas ini wajah Tuhanmu ya. Dan salah satu nikmat terbesar di dalam surga nanti itu adalah melihat wajah Allah. Bayangkan kalau kita menafikan, tidak mengimani sifat Allah punya wajah, apakah bisa kita mendapatkan kenikmatan terbesar di surga tersebut? Ya, wallahu a'lam ya. Kemudian yang selanjutnya yang tidak boleh kita lakukan kepada sifat Allah yaitu takyif. Nah, takyif itu maknanya adalah menyebutkan cara dan bentuk sifat. Jadi gampangnya takyif itu adalah membayangkan atau memikirkan bagaimana cara atau bagaimana bentuk dari sifatnya Allah. Nah, contohnya, salah satu contohnya itu yang sering dibayangkan, dipertanyakan itu bagaimana caranya, cara sifat dari sifat Allah itu adalah tadi ya, sifat istiwanya Allah. Di surat Toha ayat kelima tadi, sifat istiwanya Allah. Nah, sampai ada kisah menarik ini Mas Diki, dari Imam Malik ya, ketika Imam Malik didatangi oleh seseorang dan beliau ditanya oleh orang tersebut bagaimana istiwanya Allah. Nah, maka Imam Malik itu tertunduk dan gemeter. Itu saking geramnya dia mendengar pertanyaan tersebut ya. Mungkin sama kayak kita ditanyain tetangga atau ditanyain keluarga pas lebaran gitu, kapan lulus? Gerem gitu ya kan, ngurus banget sih kan gitu ya. Nah, mungkin mirip lah situasinya, sama-sama gerem dengan pertanyaan bagaimana istiwanya Allah. Maka Imam Malik menjawab dengan seperti ini, al-istiwa maklum. Istiwa itu maknanya diketahui. Tadi maknanya sudah kita bahas sedikit ya. Istiwa ketika disandingkan dengan ala itu maknanya di atas, tinggi, seperti itu. Kemudian kalimat beliau selanjutnya adalah wal kaifu majhul. Bagaimana caranya tidak diketahui. Caranya tidak diketahui karena Allah tidak ada dalil tentang bagaimana cara Allah beristiwa gitu ya. Karena hal ini adalah hal gaib yang mana kita harus, ketika kita membicarakan tentang hal gaib tentu harus dengan dalil yang sahih. Maka bagaimana Allah beristiwa? Ya kita tidak tahu. Kemudian Imam Malik melanjutkan wal imanu bihi wajib. Beriman kepadanya adalah wajib. Kita ya memang harus wajib beriman dengan istiwanya Allah di atas ars, dengan keberadaan Allah di atas langit, di atas ars. Karena sudah tadi ribuan dalil yang menjelaskan bahwa Allah itu berada di atas ars dengan berbagai redaksi kalimat. Ada yang tadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan ada juga yang tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas ars. Nah, kemudian kalimat yang selanjutnya yang dia ucapkan adalah wassu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakannya adalah bid'ah karena tidak pernah ada dari sahabat Rasulullah SAW yang mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah. Mereka cukup dengan mengimani bahwa Allah itu beristiwa di atas ars tanpa mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah. Dan ya tentunya inilah sifat yang terbaik begitu ya. Apalagi para sahabat tidak mempertanyakan, orang yang paling paham dengan agama Islam ini, yang membersamai Rasulullah dalam berdakwah, tidak pernah mempertanyakan istiwa Allah di atas ars. Ya, baik Mas, begitu kira-kira penjelasannya.
Baik, kalau begitu mungkin kita akhiri obrolan kita pada hari ini, dan semoga apa yang diobrolkan tadi bisa bermanfaat bagi kita dan bagi yang menyimak video ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب